Yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu adalah laki-laki di Bali itu mahal. Kita ulang, laki-laki di Bali itu sangat mahal. Nah terus kalau Bali bukan berarti di perempuan di Bali itu murah dia, bukan hanya murah. Menurut kita kalau berbicara tentang kuatnya adat, maaf, kalau perempuan di Bali ketika sudah menikah perempuan itu dibuang, Mbak. Gitu ya. Yang di putih-putih di keningnya itu adalah beras yang ditempel. Itu adalah sebuah simbol bahwasanya mereka barusan habis selesai sembahyang dan telah meminum sebuah air suci, Bapak ya. Air suci yang dimaksud kalaupun di Bali itu bukan air keran, bukan air ledeng, bukan air PDAM, tetapi air suci yang memang diambil dari areal tempat-tempat tertentu. Salah satu yang sudah kita singgung tadinya adalah di Tanah Lot. Yang kedua, di sini ada sebuah pertanyaan dari Bapak kita. Bli, kalau simbol ya, jadi kita di sini kalau yang mau bertanya monggo Pak ya, yang mau bertanya monggo nih. Tapi mohon izin maaf kalau beli nang sambil duduk bukan karena apa, sambil data ini. Ada satu pertanyaan, kalau dibuat semacam sistem ada yang bertanya seperti ini, kita lebih beruntung, kita lebih bersyukur. Secara tidak langsung tour guide-nya memahami informasi apa yang semestinya harus kita berikan, kan begitu ya Pak ya. Jadi di sini ada pertanyaan dengan tentang hukum pernikahan. Wah, ini juga agak luas nih penjelasannya ya. Kalau bercerita tentang masalah hukum pernikahan, lah kebetulan Bli Nanang punya keponakan, istrinya itu orang Bali asli, orang Bali asli. Jadi kalau bercerita tentang pernikahan, ini juga ada satu dua. Iya, ini Bli Nanang ambil mic, ada pertanyaan lagi, kenapa pohonnya nggak pada disarungi di depan? Pohonnya rata-rata ini pohon ini Pak ya. Kalau di Jawa namanya pohon apa Pak? Coba dulu. Kamboja ya. Kalau di Bali namanya pohon jepun. Siklus pertumbuhan bunga Kamboja hampir setiap hari. Kenapa di hampir setiap warga di rumah mereka menanam pohon Kamboja? Ada wisatawan yang bertanya, Bli, ternyata kuburan di Bali ada ya? Karena identiknya kalau di Jawa pohon Kamboja itu di kuburan. Tetapi pohon Kamboja di hampir setiap rumah di Bali itu ada. Siklus pertumbuhan bunga Kamboja hampir setiap hari, yang notabene adalah bunga ini dipakai dan digunakan untuk acara ritual sembahyang mereka setiap hari. Itu tujuannya ya. Nah terus hukum tentang pernikahan nih, ayo. Wah, ini tentang pernikahan. Bapak kita bertanya, Bli, bagaimana hukumnya tentang pernikahan kalau di Bali? Bli Nanang balik bertanya kepada beliau, maaf Bapak, kalau pernikahan antara orang Bali dengan orang Jawa Pak ya? Iya. Nah sekarang pertanyaan Bli Nanang adalah, yang warga Balinya itu perempuan atau laki-laki? Nah, ini harus berbeda, pastinya berbeda, pembahasannya berbeda. Kalau dari sektor laki-laki, oke, itu aman. Tetapi dengan catatan perempuan yang orang Jawa wajib mengikuti tentang keyakinan ajaran yang dianut oleh laki-laki. Ya otomatis bagaimana Bi? Ya masuk Hindu, banyak di Bali banyak. Daerah pulau-pulau Jawa, khususnya daerah Jawa Timur, mereka banyak yang menikah dengan warga lokal Bali yang otomatis, maaf, kalau yang Muslim ya berpindah, Pak. Ajaran menganut agama Hindu yang dianut oleh laki-laki. Yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu adalah laki-laki di Bali itu mahal. Kita ulang, laki-laki di Bali itu sangat mahal. Nah terus kalau Bali bukan berarti di perempuan di Bali itu murah dia, bukan hanya murah. Menurut kita kalau berbicara tentang kuatnya adat, maaf, kalau perempuan di Bali ketika sudah menikah perempuan itu dibuang, Mbak. Perempuan itu dibuang. Ini ada kaitannya tentang masalah warisan juga. Tidak ada yang namanya perempuan Bali itu mendapatkan warisan. Itu hak, itu adalah laki-laki semua. Tetapi dalam kebijakannya hampir setiap tahun yang modern seperti saat ini semua bisa dibicarakan. Tidak mungkin kiranya anak laki-laki kakak kandung jikalau adik perempuannya tidak diberikan. Itu adalah pembicaraan ketika di zaman modern yang bisa dibicarakan, kan begitu. Lah terus kalau yang perempuannya orang Bali Bli, sedangkan yang laki-laki itu orang Jawa Bli, keluarga mereka, maaf, keluarga mereka marah membiarkan begitu saja Mas. Membiarkan artinya mau menikah dengan siapapun boleh. Yang artinya adalah ketika sosok seorang asli perempuan Bali, keturunan Bali yang telah menikah kepada lelaki, baik itu sesama agama ataupun di luar agama, urutan untuk kekeluargaan mereka, keturunan mereka dengan leluhur mereka itu sudah terputus. Sudah terputus. Contoh nih, oke lah kalau kita berbicara tentang masalah yang laki-lakinya Hindu, yang perempuannya Hindu. Menikah Pak, yang perempuan ini otomatis wajib harus mengikuti kepada yang laki-laki, dan ketika sudah berpindah dan tinggal diam di rumah laki-laki,
urutan keturunan dari leluhur mereka yang perempuan ini sudah terlepas Pak, dengan keluarganya. Maka otomatis yang perempuan ini bagaimana beli? Ya ikut dengan keturunan leluhur kepada yang laki-laki. Sedemikian. Lah jadi ini berkaitan pula dengan kasta ataupun wangsa. Beli Nanang banyak mempunyai seorang tour guide. Kita sebutkan namanya adalah Bu Jero. Bu Jero ini adalah kasta yang harus dihormati kepada kasta yang ada di bawahnya. Julukan nama, titel nama Bu Jero bisa didapatkan jikalau seorang perempuan ini menikah kepada kasta yang ada di atasnya. Kasta yang ada di atasnya atau anak seorang raja. Ini perempuan anak petani beli, ya otomatis mengikuti kasta laki-lakinya. Bu Jero, ya dipanggilnya Bu Jero. Namun sebaliknya, jikalau perempuan anak seorang raja yang menikah kepada laki-laki anak petani, maka otomatis titel Bu Jeronya ini dilepas. Jadi yang artinya adalah jikalau di laki-laki di Bali itu mahal, kita sebutkan kalimatnya sedemikian. Tetapi Beli Nanang juga bisa mengatakan ini sebuah kejadian yang banyak terjadi di rumah kami, bahkan di keponakan kita sendiri. Kalau bisa dikatakan keponakan Beli Nanang ini adalah orang yang sangat beruntung Pak. Beruntungnya kemana? Laki-laki mendapatkan istri orang Buleleng Singaraja. Perempuan ini menikah dengan ponakan kita. Maaf, saat ini yang bekerja itu adalah perempuan. Yang laki-lakinya bagaimana Beli? Ngempuk anaknya. Bisa dikatakan bahwasanya bukan hanya dibuang, perempuan Bali adalah perempuan super. Supernya kenapa Bi? Dalam urusan untuk mencari yang namanya rupiah, perempuan di Bali itu lebih hebat daripada seseorang laki-laki. Maaf, kalau yang bekerja yang namanya sektor bangunan, untuk ngecat bangunan, untuk ngaduk lolo mungkin Pak ya, untuk melester, perempuan Bali bisa Pak, hebat. Bisa, perempuan Bali itu bisa. Lah laki-lakinya kemana Beli? Lah, ayo, ini juga ada pertanyaan. Laki-lakinya tapi saat ini ya tidak semuanya lah laki-laki, ya tetap mereka juga bekerja Bapak. Ya pastinya bekerja ya. Ada saat ini terkategori Beli Nanang ini bisa dikategorikan adalah pendatang Bapak. Bisa dikatakan pendatang walaupun kita lahir di Bali, Orang tua kita di sini dari Madura itu merantau ke Bali tahun 1958. Ibu kita, orang tua kita, jadi paman-paman kita kalau bercerita ketika merantau pertama ke Bali itu sangat nyaman. Kalau berkaitan tentang namanya tempat tinggal. Ada kalimat muncul kalau orang Jawa pendatang ke Bali itu jualan pentol untuk beli tanah Pak. Iya Pak, kita ulang kalimatnya Pak. Contoh simpelnya, orang Jawa kalau ke Bali itu jual pentol, jual makanan untuk beli tanah. Tetapi kalau orang Bali jual tanah untuk beli pentol Pak. Dari kalimat ini bisa kita cermati Bapak ya, baik dalam untuk sistem pencarian rupiah, menafkahi mereka. Jadi tapi saat ini Bali, orang Bali semuanya pada cerdas Pak. Mereka bagaimana beli tanah, mereka dibuat lahan, bangunan, kos-kosan yang di kos-kosan nggak dijual Pak. Bahkan saat ini ada beberapa daerah, baik di daerah Denpasar dan daerah-daerah yang lainnya, masyarakatnya oleh pemerintah daerah, oleh klien adat, oleh Banjar ataupun kepala desanya tidak diperbolehkan menjual tanah kepada pendatang. Itu ada aturannya Pak saat ini. Nah jadi ini bisa dikaitkan ke Bali pula. Beli kalau pedagang yang di Bali itu bagaimana Beli? Kalau di Bali pedagang makanan mayoritas 90% itu adalah pendatang semua. Pendatang artinya adalah orang-orang Jawa ya. Nah jadi bukan asli Balinya. Lah terus kalau untuk keturunan Bali itu sendiri bagaimana Beli? Ini juga tidak terlepas. Masyarakat Hindu di Bali bukanlah penduduknya itu adalah 100% asli orang Bali, bukan Pak. Kita ulang kalimat, walaupun mereka namanya Madewayan, Ketut, Komang, itu bukan 100% asli orang Bali kalau kita melihat dari leluhur mereka. Kenapa kok sedemikian? Ketika menyambut yang namanya Hari Raya dan Galungan dan Kuningan, Hamin 3 Hari Raya Galungan, itu di sini di Bali ada namanya Rerainan. Ada Rerainan Jawa, ada Rerainan Bali. Loh kenapa kok beda Beli? Kalau Rerainan Jawa fik menyatakan bahwasanya walaupun namanya Kadek, Ketut, Wayan, Komang, itu adalah leluhurnya adalah orang Jawa.
Kalau Rainan Bali itu adalah asli orang Bali, dan di Bali itu sendiri pun hanya ada beberapa desa saja yang memang murni asli orang Bali. Salah satu contoh ya Kintamani itu memang murni asli memang dari pendatang, bukan pendatang, asli orang Bali. Ini kaitannya kalau Beli Nanang bercerita panjang tentang babatan Bali. Wah ini panjang Pak. Jadi zaman bebatuan itu juga ada, terus ada zaman kekerajaan, ada zaman penjajahan sampai modern seperti saat ini. Mungkin penjabarannya itu lebih luas lagi Bapak ya. Saat ini posisi kita berada di Kediri, tapi Kedirinya bukan Jawa Timur Pak, tapi Kedirinya memasuki areal Bali, tepatnya itu adalah Kabupaten Tabanan. Posisi Tanah Lot berada di Desa Braban, memasuki Kabupaten Tabanan. Begitu pula Bedugul itu juga memasuki daerah Kabupaten Tabanan. Beli di Tabanan itu terkenalnya apanya Beli? Hasil buminya, baik dari sektor pertanian ataupun perkebunan. Kalau sektor pertanian yang mereka hasilkan, yang terkenalnya Tabanan itu adalah beras merahnya. Kalau sektor perkebunan, mereka yang terkenal itu adalah sayur hijaunya dan juga stroberinya. Negara kita Indonesia, stroberi terbaik itu adalah ada di Tabanan. Maaf kalau bisa diceritakan tentang ukuran stroberi di Tabanan. Untuk di Bedugul itu ada seukuran tangan gempalan Beli Nanang seperti ini Pak. Stroberi itu ada gempalan tangan seperti ini. Tetapi kita tidak bakalan pernah menemui, karena stroberi yang semacam gempalan tangan ini hanya dikirim menuju keluar dan bahkan restoran-restoran ternama yang ada di Bali. Lah Beli nanti di Bedugul ada nggak di stroberinya Beli? Ada, tapi ukurannya maaf mungkin segini Pak. Ukurannya kecil separuhnya. Itu banyak nanti stroberi di Bali. Beli rencana saya pengen saya bawa ke Kudus, saran Beli Nanang jangan. Kenapa? Buah stroberi itu daya awetnya ya itu berlaku cuma hitungan 1 kali 24 jam saja. Kalau kita belinya sekarang nih, saran kita langsung dikonsumsi paling lama itu nanti malam. Biasanya kalau sudah pagi itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Itu stroberi memang tidak kuat, tidak tahan lama untuk buah stroberi.